Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 2.5. Nomor 6. Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm, sedangkan tinggi keranjang adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang keranjang dan posisi awal bola berada, tepat di atas kepala pemain. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang. Untuk menentukan bola masuk ke dalam keranjang atau tidak, kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Diketahui tinggi pemain 170 cm, kita ubah ke dalam bentuk meter menjadi 1,7 meter. Dan dia berdiri di tempat awal, maka terbentuklah titik 0,1,7. Atau pada saat X sama dengan 0, Y sama dengan 1,7. Kemudian kita ketahui bola memiliki tinggi maksimum 4,5 dan jarak horizontalnya 2,5, maka terbentuklah titik pada saat X sama dengan 2,5, maka Y sama dengan 4,5. Kemudian jarak antara pemain dan tiang bola basket adalah 4 meter dan tinggi keranjang adalah 3 meter. Maka diasumsikan jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, maka bola akan masuk ke dalam keranjang. Maka untuk membuktikan titik 4,3, kita perlu mencari fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Dari ilustrasi ini kita dapatkan titik 0,1,7 dan titik 2,5 dan 4,5. Ditanya, jika lemparan membentuk parabola, apakah bola akan masuk keranjang? Penyelesaian, misalkan fungsi kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Dari titik 0,1,7 didapat C sama dengan 1,7. Karena untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan konstanta atau buka kurung 0, C. Dari titik 2,5 dan 4,5 didapat sumbu simetri X sama dengan 2,5 dan nilai optimumnya Y sama dengan 4,5. Dari sumbu simetri X dan nilai optimum Y, kita akan menentukan nilai B dan juga nilai A agar memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Dari sumbu simetri X sama dengan 2,5, kita masukkan rumus sumbu simetri negatif B per 2A sama dengan 2,5. Kemudian negatif 2A yang di bawah kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi perkalian. Jadi B sama dengan 2,5 dikali buka kurung negatif 2A sama dengan negatif 5A. Jadi kita dapatkan B sama dengan negatif 5A. Kemudian dari nilai optimum Y sama dengan 4,5, kita masukkan rumus nilai optimum sama dengan negatif B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 4A sama dengan 4,5. Kemudian negatif 4A kita pindah ruas menjadi perkalian ke ruas kanan. Sehingga kita tuliskan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 4,5 dikali buka kurung negatif 4A. Kemudian B tadi kita ganti dengan negatif 5A, sehingga B kuadrat berubah menjadi buka kurung negatif 5A tutup kurung pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali 1,7. 1,7 ini adalah nilai C atau konstanta, sama dengan 4,5 dikali buka kurung negatif 4A. Kemudian kita selesaikan satu persatu. Negatif 5A pangkat 2 itu hasilnya 25A pangkat 2. Kemudian negatif 4A dikali 1,7 hasilnya negatif 6,8A sama dengan, kemudian 4,5 dikali buka kurung negatif 4A sama dengan negatif 18A.
Kemudian angka negatif 18A di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri dari negatif menjadi positif. Kita tuliskan 25A pangkat 2 dikurang 6,8A ditambah 18A sama dengan 0. Setelah itu kita operasikan yang sama-sama variabel A, negatif 6,8 kita tambah dengan 18, sehingga hasilnya 25A pangkat 2 ditambah 11,2A sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan si A, sehingga kita tuliskan A di luar, dikali buka kurung 25A ditambah 11,2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan A sama dengan 0 atau 25A ditambah 11,2 sama dengan 0. Kita jabarkan 11,2 di ruas kiri kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. 25A sama dengan negatif 11,2. Jika dan hanya jika kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 11,2 dibagi 25 hasilnya negatif 0,448. Nah ini kita bulatkan saja menjadi negatif 0,45. Nah setelah kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 0,45 maka kita dapatkan nilai B sama dengan negatif 5 dikali buka kurung negatif 0,45. Hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif. 5 dikali 0,45 hasilnya 2,25. Sehingga B sama dengan 2,25. Nah, setelah kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 0,45, nilai B sama dengan 2,25, dan nilai C sama dengan 1,7, kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat, sehingga kita dapatkan fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 0,45X pangkat 2 ditambah 2,25X ditambah 1,7. Kemudian kita ingat kembali ilustrasi gambar sebelumnya. Untuk X sama dengan 4, maka kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat. Y sama dengan negatif 0,45X pangkat 2 ditambah 2,25X ditambah 1,7 menjadi sama dengan negatif 0,45 dikali buka kurung 4 pangkat 2 ditambah 2,25 dikali 4 ditambah 1,7 sama dengan negatif 0,45 dikali 16 ditambah 9 ditambah 1,7 sama dengan negatif 7,2 ditambah 9 ditambah 1,7 sama dengan 3,5. Sehingga terbentuklah titik di saat X sama dengan 4, Y sama dengan 3,5. Sehingga kesimpulannya bola tidak masuk keranjang karena koordinat keranjang dan jarak perlemparan adalah 4,3.